Oke, jadi sampah apa saja bisa disetorkan depan sampah? Kalau ini mah sudah biasa. Supaya kita dapat harga bagus, ini dipotong ringnya. Ya, ringnya dipotong. Jadi kita dapat dua harga ininya sama harga ring pisah. Ya, kalau lagi bagus harganya sekitar 4.000 sampai 5.000 ini per kilo. 9.000 Pak. Oh 9.000 kalau sudah di cuma dibuang level aja udah 9.000. Oh apalagi Bapak bisa terima 9.000. Wow itu lebih luar biasa lagi. Ya. Nah, memang benar tahu. Jadi ini kan akhirnya kebuang. Ini jangan-jangan yang kebuang setiap hari tanpa kita sadar bukan cuma 2.000. Halo. Kalau 5.000 berarti sebulan 150.000. Ini aja Pak, 8.000 Pak. Yang penting dibuang apa? Itu jadi masuk digili, dibijiin. Ya. Iya. Pak, Bapak udah ngerti. Jadi di sini udah nggak pusing lagi ada Bapak yang lihat. Oh, pas koordinator. Wah, berarti yang tadi Bapak paham dulu sistem bank sampahnya. Pak. Oh, ini udah siap jalan dong di sini. Kalau udah ada Bapak, baru Bapak berarti Pak. Nggak mental Pak, kayak ibu-ibu nggak mental. Karena harus lahan dikit, harus punya tempat wadah. Ya, itu yang itu ya Pak, yang ya makanya nanti tolong ibu-ibu jelasin. Kalau mau disatuin sebetulnya bisa, asal jangan menyatu sama residu sama organik. Semua organik, tapi ada plastik, ada kertas. Cuman sebelum dimasukin ke wadah besar itu, tetap dimasukin ke kresek-kresek kecil dulu. Karena kalau campur gitu, Bapak mah udah tahu harganya murah kalau campur kan? Udah tahu Pak. Karena saya waktu itu ngisi di pertanian Lembang, organik non organik, udah tahu manfaatnya untuk pertanian ya, gitu Pak. Oke, berarti di sini mah nggak usah jual jauh-jauh, nggak usah ke BS itu Bapak. Simpa ya, Bapak akan dapat sampah yang lebih bersih dari biasanya. Karena selama ini kan Bapak dapatnya mungkin dari TPS atau tempat sampah di luar rumah yang sudah bercampur, harus dibersih-bersih lagi. Makanya sampah dari bank sampah itu seksi, disemingin sama pabrik, karena kualitasnya paling bagus. Ya, ini mah sudah siap jalan di sini Pak RW. Tadi udah dipisah-pisah. Ya? Udah dipisah-pisah. Oh, Bapak yang bisa. Oke. Nah, yang ini, ya, ini diterima sama Bapak ya. Semua. Berarti kita langsung bicara semua kalau nggak salah 50 di TV ini kita bicara sama Bapak ya udah paham lah. Oke, ini berarti diterima ya Pak? Oh diterima Pak. Nah Bu, ini hari ini sudah harus jadi bank sampah ya Pak, supaya sudah mulai kumpulin ya. Nah seperti ini botol sampo, coba ibu-ibu botol sampo, kalau sampo sudah habis dikemanakan? Tempat sampah. Padahal ada duitnya. Ya. Nah ini yang seperti ini. Nah ini tutup botol. Jadi seperti Bapak bilang tadi, tutup sama botolnya ini beda harga. Ya. Jadi kalau mau dapat dua harga ya dipisahin, labelnya dilepas ya Pak ya. Iya, betul. Supaya kita dapat harga lebih ya. Botol oli ya. Botol oli atau ember warna hitam atau abu ini dipisah, jangan dicampur sama warna karena beda, lebih murah ya Pak ya kalau hitam. Wah enak, saya di sini sudah punya teman ini, jadi nggak lebih gampang gitu, transaksinya sudah bisa jalan. Nah termasuk gelas warna, ale-ale, cup es krim, termasuk sedotannya. Nah ini tadi potongan ring gelas tadi. Tapi kalau yang warna nggak perlu dipotong. Udah utuh aja seperti ini, kecuali kita mau bikin kerajinan, kita bisa manfaatkan ini untuk jadi bahan kerajinan. Kemudian, nah ini mah botol ini udah biasa, makanya kalau mau bagus ini dilepas, dicopot. Tapi ringnya kalau nggak lepas nggak apa-apa, ya. Bapak seperti itu kan? Tidak ada ringnya Pak. Oh ringnya dilepas. Ya, bagus. Nah, cuman memang lumayan repot, tapi kalau nggak banyak mah mending dilepas, ya. Kemudian botol warna sama prosesnya. Kresek, plastik sablon,
pouch minyak goreng. Nah, ini Bapak terima pouch minyak goreng. Semua Pak. Wah, ini Pak enak di sini. Sudah siap untuk jadi percontohan 19 RW Pak. Bank sampahnya dekat soalnya. Ya? Bank sampah Induk Cimahinya dekat. Oh, dari sini ya? Di Sangkurian. Oh, cuma mungkin Bapak nggak kerja sama Bank Sampah Induk ya? Nggak apa-apa. Yang penting sistem bank sampah di RW jalan. Cuman kita sudah ada lemparan. Bapak udah siapa namanya? Pak Eko. Wah, tinggal kerjasama sama Pak Eko. Ya. Asal harganya bagus ya Pak ya? Ya, asal harganya bagus. Ya. Kalau enggak saya ngambil. Kalau misalnya harga Bapak kurang bagus. Ya, tapi harga Bapak tadi Pak salah satu contoh yang dikasih tahu udah bagus. Udah bagus. Segitu Pak. Keren Pak harganya Pak. Ya. Nah ini plastik sablon. Kalau beli gulaku misalnya, beli gulaku, setelah gula habis, plastiknya dikemana? Sampah. Itu sama dengan buang duit. Halo. Saya sudah mulai melihat ada wajah-wajah mulai nyesel. Resek. Nyesel tuh. Oh, ada yang nyesel juga ya di pojok ya. Kalau di RW 11 berapa berarti ya? Kalau di RW 11 nggak nyesel Pak. Ya? Nggak nyesel. Karena langsung ke Pak Eko. Nggak, ibu-ibunya dermawan Pak. Jadi dibelikanlah ke sampah. Oh iya. Tapi dengan sistem baru nggak masalah Pak ya. Karena Bapak pasti akan dapat sampah lebih banyak. Ya. Dengan sistem baru ya. Dan kualitasnya lebih bagus. Ya. Oke. Jam dinding. Helm. Pakai kerajinan atau gitu? Oh, dia pakai kerajinan. Oh, luar biasa ya Bu. Jadi apa Bu? Iya, saking gitu. Berarti itu yang reuse ya, dimanfaatkan lagi ya. Dan ini apa ini? TV, barang elektronik, semua komputer, ya, keyboard, komputer, ya. Kemudian ini nih. Besi-besi. Oh, apa namanya? Mesin cuci, ya, kulkas, ya. Nggak apa-apa saya buka rahasia sampah ya Pak ya. Nggak apa-apa ya. Iya. Kalau dijual utuh kan pasti lebih murah, tapi kalau mau dipretelin sendiri, ya dapat macam-macam. Cuman kan susah pretelin. Biarkan aja nanti Pak Eko yang pretelin. Banyak Pak. Ya. Kalau dari situ sampai Temaga, Kuningan, Manium, Anas itu ya, sampai ke besi AS, sampai ke Superbag, sampai ke Kawat, semua. Wah, ini mah sudah pakar ya ini. Kasih tepuk tangan dong buat Pak Eko. Ini promosi buat RW 11 nggak perlu pusing-pusing mikirin siapa yang beli ya kalau saya udah tampung ya. Udah ada Pak Eko. Iya. Ya, makanya saya senang kalau misalnya di tempat itu ada berarti maaf Pak, berarti Bapak pengepul sampah ya? Ya, betul Pak. Oke, saya paling senang kalau misalnya sosialisasi di tempat di mana sudah ada pengepul sampah, karena kita nggak perlu repot-repot mikirin nanti kalau ditampung kemanain, karena kadang-kala terus aja bank sampah induk kan harus keliling, sehingga kadang-kala pengambilannya telat mungkin, apalagi kalau tidak sesuai jadwal. Tapi kan kalau Pak Eko berarti dekat. Ya sewaktu-waktu mau setiap minggu ngumpulin sampah, oke. Berapa RW 11 berapa RT Pak? 15 RT, 1 RT berapa kakak? Ada beda-beda Pak. Ada yang 60, ada yang 150, ada yang 70. Berarti rata-rata 1 RW berapa kakak? 490 kakak. Wow, coba bayangkan 490 kakak ini mulai mengolah sampah. Dahsyat itu manfaatnya untuk lingkungan, ya. Jadi tidak terbuang. Nih, printer lah, macam-macam, telepon yang udah nggak dipakai. Ini toples, ya. Plastik. Siap-siap tabu lebaran Bu kumpulin toplesnya. Styrofoam Bapak terima. Semua dari botol juga terima. Ini Bapak terima juga styrofoam. Ya. Oh, styrofoam terima. Wow, luar biasa.
botol infus ini agak jarang, tapi kalau ini sih biasanya supaya aman, nggak bisa dipakai lagi sama orang, digunting ya. Kemudian ini kulit kabel, isinya belum ya. Jadi beda, ini kabel ini ada dua harga, kulit sama isinya. Nggak apa-apa saya bongkar rahasia sampai ya Pak ya? Kalau kulitnya itu sampai 1.200. Kalau temaganya 120. Nah, memang lagi bagus sekarang tempatnya. Ya. Nanti ada dua sistem ya. Ada dari warga ke pengurus unit, dari pengurus unit ke Pak Eko. Jadi kalau misalnya harganya 3.000, mungkin pengurus unitnya ibu-ibu PKK terima dari warga 2.500. Jadi ada margin 500 untuk pengurus, yang kemudian dijual ke Pak Eko jadi 3.000. Ya gitu ya Pak ya. Nanti kita bicara itu teknisnya ya. Di belakang layar. Belakang layar ya. Ini spanduk jas hujan, nggak semua pengepul Pak terima, tapi Bapak terima. Semua jenis terima. 50 jenis katanya. 50 jenis. Ya. Oke, berarti termasuk selang ya. Termasuk selang ya. Kalau jas hujan kalau udah sobek di kemana kan? Dibuang. Iya. Saya melihat wajah-wajah di sini ada yang penyesalannya tambah dalam. Tutup galon, ya, termasuk galon yang sudah bocor. Ya, ini terima, sorry Pak, kalau saya tanya Pak. Tapi ini diterima pengurus ya. Kalau anggota ke pengurus beda lagi. Gak apa-apa ya kita tanya harga Pak. Bapak terima berapa Pak? Kalau beli 3,5 Pak. Kalau jual 6.000. Yang jual Pak itu rasa Bapak jangan dikasih tahu Pak. Kopernya bagus Pak. Bagus juga. Ya. Transparan. Transparan. Luar biasa. Wah, ini berarti udah paling siap Pak di sini. Ya, saya semangat datang ke sini jauh-jauh juga ada manfaatnya gitu ya. Oke, sudah tahu ya harganya 3.500 itu dari Pak Eko. Kalau galon berapa Pak? 5.000. 5.000. Satu. Ya, ini beli satuan kalau galon ya. CD. Ya. CD agak jarang sekarang, tapi kalau ada yang kopi dan dutan di rumah biasanya ini banyak. Karaokean ya. Ini terima juga Pak? Mau terima semua. Boleh tahu ini berapa harganya Pak? Harganya 6.000. 6.000 per kilo. Per Per kilo. kilo. Bukan bersiri Pak. Bukan per sini. Per kilo ya. Ini semua santar rata-rata per kilo kecuali galon. Ya. Pernah ada CD di rumah? Terus dikatakan Masih bagus. ya. Ya. Kemudian karung yang termasuk yang sudah sobek nggak masalah. Tapi Bapak kalau karung, nah kemudian botol segala bentuk, apa terima segala bentuk? Luar biasa Bapak. Nggak banyak pengumpul yang seperti Bapak loh. Biasanya pengepul itu paling mereka botol itu cuma milih-milih, botol yang seperti ini diterima. Iya betul. Yang ini mah enggak. Kalau Bapak terima mah ini solusi banget buat RW 11. Ya. Karena pasti memang sudah ada lemparan kan banyak. Yang lain memang kadang-kala mereka terbentuk di lemparan, mereka nggak punya. Makanya kebanyakan, apalagi kalau yang tukang rongsok keliling Pak ya, mereka nggak terima yang jenis-jenis aneh-aneh begini. Kalau marjan mah masih terima ya, termasuk yang seperti ini. Tapi kalau ini kan nggak ada di rumah ya. Nggak ada. Nah termasuk seperti ini diterima juga Pak. Bir itu 800. Yang ini. Jenis botol biasa. Ya. Itu kalau yang putih kaca ya. Itu 200. Ya, kilo kaca. Berkurang. Iya, kan daripada Ya. sampah. Jadi bisa mengurangi sampah. Ya. Oh per buah 200 Per kilo. Per kilo. per kilo kan ya. Kecuali kalau yang begini ini satu. Ya, per satu. Ya. Boleh buka Pak, berapa harganya satuan? 800 Pak. Per biji. Per biji kalau ini satuannya per Sama Pak. Ya. Itu. Nah, termasuk botol-botol yang kecil. Nah, kalau ini mah dihitung kaca semua ya. Diterima juga. Termasuk piring pecah, gelas pecah,
Oke. Yang udah hancur Ya. dikarungin. Oh berarti cocok saya ketemu sama Pak Eko di sini. Beres Pak ya? Beres. Soalnya di tempat lain, oh ini saya nggak bisa terima, ini saya nggak bisa terima, gitu ya. Aki, ya, aki motor, aki mobil, Bapak di kilo atau satuan? Ada satuan. Satuan. Oh Bapak kalau motor, aki motor di berapa? Ada yang 12 kilo itu 150.000 Per kilo atau satuan? satu. Jadi per kilonya kehitung 1.200. Oh, ya. 12.500. Termasuk ini, cuman nggak tahu kalau Pak Eko terima nggak minyak jelantah? Bagus Pak, agak tinggi bagus. Minyak jelantah terima juga? Bagus, harganya tinggi. Bagus tinggi. Oh, nah supaya ibu terkaget-kaget, berapa Pak per kilo Pak minyak jelantah? Kalau dari Semprani atau Anhas itu ya masuk di 9.000. Ini minyak goreng Pak? Minyak goreng. Kalau minyak gorengnya saya belum menemukan lemparan Pak. Oh, oke. Enggak masalah. Ada lemparannya Pak. Nanti saya kasih tahu lemparannya. Berarti Bapak bisa tampung juga kan? Kalau botol ini bukan oli bekas, tapi ini minyak goreng bekas. Ya. Ini lumayan ini harganya. Sekitar 5.000 sampai 6.000 per kilo. Yang bekas. Ya. Oke. Nah, saya akan akhiri dengan teknisnya ya. Jadi karena ternyata saya nggak kontrol jam ini, terlalu semangat saya ketemu. Ya, yang penting untuk bank sampah ada 3 komponen ini: nasabah, pengurusnya, sama pembeli. Nah, Pak Eko sudah ada pembelinya di sini, sudah ada pengurusnya, tinggal dibentuk. Nasabahnya tinggal dikumpulin. Siapa di sini yang sudah pernah ikut penyuluhan tentang bank sampah di kelurahan atau di kecamatan? Ada? Ibu sudah. Oh ini berarti sudah siap jadi pengurus dong. Ya pengurus, ketua, sekretaris, bendahara cukup. Atau mau tambah dengan anggota? Di beberapa tempat ada anggotanya. Ya 2 atau sampai 3. Ya. Nah, jadi cara membentuk bank sampahnya seperti ini. Kita mulai dengan sosialisasi. Ini pertama sosialisasi ke ibu-ibu RT, ibu RW dan ibu RT. Ya. Nanti kita bisa bikin unit di satu RT atau di satu RW. Atau khusus kelompok PKK mau bikin unit sendiri, tapi biasanya sih PKK yang nanganin di sini, ya. Atau di instansi ada sekolah di sini minimal 40, ya. Atau ada pedagang, 5 pedagang cukup, ya. Nanti kalau sudah terbentuk anggota, sudah terkumpul anggota, bikin kepengurusan minimal ketua, sekretaris, bendahara. Atau tambah anggota lebih bagus, ya. Nah kalau sudah begini ya sudah siap jadi bank sampah. Ya, sudah siap jadi bank sampah. Jadi ini mekanisme kerja dari bank sampah mulai dari sosialisasi, kemudian setelah disosialisasi seperti ini, mungkin hari ini langsung aja bentuk kepengurusan, ya. Kemudian nanti setelah itu akan ada pelatihan, ya, pelatihan pengurus. Nanti setelah dilatih pengurusnya sudah siap untuk setor timbang sampah, ya. Pemilahan kita berharap dari warga sudah terpilah, ya. Nanti mungkin Pak Eko akan memilah juga karena pasti dari warga nggak sedetail pemilahan Pak Eko, ya. Seperti emberan kan bisa macam-macam ya. Tapi itu mah ibu-ibu nggak usah tahu karena itu sudah rananya pengepul, ya. Udah setor aja emberan ya, gitu ya Pak. Ember warna sama ember hitam. Nah setelah itu dijual. Saya tidak bukan berarti melarang untuk jual bank sampah itu, ya nggak perlu karena di sini sudah ada pengepul, sudah ada Pak Eko, ya udah kerjasama aja dengan Pak Eko.